Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Darut Taqwa yang dimuliakan Allah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah meletakkan iman dalam hati kita. Sekali lagi, ini adalah nikmat yang luar biasa ketika kita punya iman yang ternyata tidak semua orang di muka bumi ini diberikan petunjuk iman. Maka ini adalah yang patut kita syukuri bersama, sehingga dengan iman itu kita punya tenaga, punya power yang luar biasa kuatnya untuk melaksanakan ibadah. Dengan iman itu maka kita bisa beribadah dengan benar. Dengan iman itu hidup ini tidak punya takut sedikit pun, karena kita punya sandaran Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi berbagai macam problematika kehidupan. Dengan iman ini kaki kita rasanya ringan. Dari rumah ke sini, padahal baru makan berbuka, begitu memandang alam, kita singkirkan hidangan-hidangan itu, kita segera pergi ke masjid memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada iman. Dengan iman ini kita berbuat berakhlak sesuai akhlak yang baik. Karena apa? Karena ada iman. Nah, inilah saudara sekalian, luar biasa nikmat diberikan oleh Allah iman pada diri kita ini, yang mungkin kita dulu lupa bagaimana ya prosesnya iman masuk di dada kita ini, di hati kita ini. Sekali lagi, di dunia ini tidak semua orang punya iman yang benar seperti kita ini. Walaupun dulu ketika di alam rahim ibunya, dia sudah pernah berikrar, berjanji, bersyahadat bahwa Tuhanku, bukankah Tuhanmu adalah Allah? Bukankah aku Tuhanmu, Rabbmu? Kita pernah menjawab iya. Qalu bala syahidna. Tapi begitu lahir di muka bumi, ini tidak semua orang kembali dengan fitrah iman itu. Inilah sekali lagi saudara sekalian, jamaah yang berbahagia, nikmat yang luar biasa dengan iman yang benar ini. Maka dengan iman yang benar kita bisa beribadah dengan baik, bisa berdoa dengan benar. Karena apa? Karena tuntunan
iman itu ternyata sesuai dengan judulnya tadi, yaitu apa tadi? Naik turunnya iman. Iman itu ternyata naik turun. Ada semangat, tapi kadang-kadang juga kalau sudah turun, semangatnya turun. Nanti malam ini, malam 10 hari terakhir ini, kalau iman kita lemah, ya tidur saja menunggu subuh. Tapi kalau iman kita kuat, sedang kuat-kuatnya, maka jam 2 malam kita sudah bangun menyingsingkan sarung kita, selimut kita lepas, segera kita berangkat ke kamar mandi untuk wudu, segera sholat atau berzikir di malam hari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika iman kita kuat. Mudah-mudahan semuanya terjaga iman kita ini. Jadi hadirin, intinya bahwa ternyata iman ini naik turun, dan itulah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Jadi iman itu terus naik, Masya Allah. Nah, maka saudara sekalian, kebaikan-kebaikan yang sudah ada selama ini, yang sudah kita lakukan selama ini, maka kita setiap detik, setiap saat untuk selalu menjaga terus agar iman ini terus semangat tetap stabil dan bahkan terus meningkat dan meningkat. Kembali sekalian, kita lupa dulu bagaimana prosesnya iman ini masuk di jiwa kita, di raga kita ini. Tapi alhamdulillah iman ini terus kita pelihara, kita rawat, meningkat dan meningkat seperti sekarang ini. Saudara sekalian, iman itu adanya di hati kita ini. Karena apa? Iman itu pertama adalah yakin dan membenarkan bahwa Allah adalah zat yang menciptakan seluruh alam raya ini. Ini keyakinan. Sekali lagi, tidak semua orang punya keyakinan seperti ini. Ada yang mengatakan, oh alam raya ini ya jadi bukan sendirinya. Makhluk-makhluk apa namanya, binatang, ikan, tumbuh-tumbuhan itu ada punya sendiri. Ada orang yang punya keyakinan seperti itu. Tapi bagi kita tidak. Bagi kita meyakini bahwa seluruh alam raya ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diri kita. Ini keyakinan. Di mana? Dalam jiwa kita. Yakin bahwa Allah punya malaikat-malaikat yang dengan keyakinan ini tercermin dalam jiwa kita bahwa malaikat senantiasa menyamai, membersamai kita semua. Malaikat senantiasa mencatat amalan-amalan kita. Konsekuensinya iman terhadap malaikat, iman terhadap kitab-kitabnya, bahwa Allah menurunkan petunjuk kitab-kitabnya, Zabur, Injil dan seterusnya sampai kepada Al-Quran. Dan ini menjadi keyakinan kita bahwa Al-Quran adalah petunjuk jalan hidup kita. Begitu juga iman terhadap, yakin terhadap bahwa
keyakinan dan yakin bahwa hidup ini semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dasar-dasar asas yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Konsekuensinya dengan iman tadi itu, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari akhir, iman kepada Allah dan kepada Rasul, konsekuensinya belum cukup kalau hanya diyakini saja. Apa tandanya imannya itu bagus? Imannya bagus tandanya jika keyakinan itu muncul kemudian menjadi perilaku yang baik. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan iman itu tercermin dalam semua kehidupan, dari hal yang besar sampai yang kecil, menyingkirkan duri di jalan. Itu adalah cerminan dari iman. Masya Allah. Iman yang bagus maka akan berdampak dengan tetangga baik. Iman yang bagus berdampak kepada semangat mencari ilmu. Iman yang kuat semangat untuk melaksanakan ibadah. Iman yang kuat memunculkan perilaku senang bersaudara. Jadi tidak cukup di hati saja. Iman itu tercermin dalam kehidupan. Dengan iman yang kuat, cerminnya adalah sabar menghadapi berbagai macam tantangan. Nah, itulah saudara sekalian, ketika iman itu kuat. Tapi ketika iman ini lemah, maka ibadahnya melemah. Hubungan-hubungan yang lain melemah. Nah, maka bagaimana agar iman kita ini terus kita pelihara, kita jaga? Maka perlu di samping ikhtiar bagaimana mencari ilmu, terus tidak ada berhenti untuk mencari ilmu, bergaul dengan orang-orang yang baik. Ada doa supaya kita terus istiqomah dalam jalan iman dan Islam ini. Doanya insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah hafal, tinggal dikuatkan lagi, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada doa lagi yang sangat gampang, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ini terus kita baca, kita doa kepada Allah agar supaya iman yang sudah bagus ini terus terpelihara. Karena hadirin, Nabi pernah bercerita, ada orang yang dulunya sejak muda, pokoknya perbuatannya itu jelek, senang maksiat, pokoknya hal-hal yang tidak itu semua dilakukan. Tapi pada akhir hayatnya, katanya digambarkan itu, antara perbuatan dia yang jelek itu satu hasta, tinggal satu hasta saja masuk ke neraka. Tiba-tiba dia ketika akhir hayatnya dia berbuat baik, maka kemudian dia dengan amal berbuat baik itu tidak jadi masuk neraka, dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebaliknya, kata Nabi, ada orang yang sedang muda bagus, tiba-tiba pada akhir hayatnya atau menjelang akhir hayatnya dia berbuat maksiat atau menyimpang dari ajaran-ajaran Allah, sehingga yang semula tinggal sehasta masuk ke surga, dia tidak ingin masuk ke surga. Alhamdulillah. Maka kita istiqomah mohon kepada Allah agar ketika kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan